Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah kita awali taklim kita dengan bersama-sama membaca Ummul Quran. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kita baca kitab Tanbihul Ghafilin terlebih dahulu karena kemarin nggak keburu. Kemarin seluruhnya buat nahwu atau imritik. Jadi agar masing-masing dapat. Yang kitabnya sama, halaman 10. 1, 2, 3, 4. Ya, jadi minggu kemarin tidak dibaca, tidak sempat dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Depannya qalal faqihu. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal faqihu. Al-faqih, pengarang kitab ini, al-faqih orang yang ahli fikih berkata. Maksudnya pengarang kitab ini berkata. Kemarin kita sudah mengenal al-faqih itu namanya laqab, julukan. Baik julukan baik maupun julukan buruk atau celaan itu namanya laqab. Kalau alam ada abunya, abu dan ummu namanya kunyah. Kalau nama asli itu namanya asma, isim atau ismun karim. Jadi alam itu ada 3, ada ismun karim, ada laqab, ada kunyah. Al-faqih ini adalah laqab, julukan. Orang yang ahli fikih berkata, pengarang kitab ini berkata, tuba sungguh beruntung, liman bagi orang. Tuba sungguh beruntung, liman bagi orang. Itu insya Allah dibacanya rozaqahullahu. Itu bukan waw. Di sini pakainya waw. Rozaqahullahu. Iya, di sini ruqahu. Iya, yang betul rozaqahullahu. Orang yang Allah anugerahkan. Orang yang Allah anugerahkan al-fahma, kefahaman. Orang yang Allah anugerahkan kefahaman. Wa aiqadhahu, dan Allah bangkitkan dia, dan Allah bangunkan dia. Bangunkan atau bangkitkan. Min sinatil ghaflati, min sinatil ghaflati, dari tidurnya kelalaian, dari tidurnya kelalaian. Jadi sungguh beruntung orang yang Allah anugerahkan pemahaman tentang hakikat dunia, lalu Allah bangkitkan dari tidurnya kelalaian. Wa waffaqahu, dan Allah beri taufik dia, dan Allah beri taufik dia litafkiri, untuk berfikir. Litafakkuri, untuk berfikir. Fi khotimatihi, fi amri khotimatihi, fi amri khotimatihi, di dalam urusan akhir hayatnya, di dalam urusan akhir hayatnya. Jadi orang yang beruntung adalah orang yang diberikan Allah pemahaman hakikat dunia yang sementara,
Allah bangunkan dari tidurnya kelalaian, Allah beri taufik untuk berpikir di dalam urusan akhir hayatnya. Jadi akhir hayatnya itu su'ul khotimah atau husnul khotimah, dia memikirkan hal itu. Fanas'alullaha ta'ala, maka kami memohon kepada Allah Ta'ala ayyaj'ala, untuk menjadikan khotimatana, akhir hayat kami, ayyaj'ala, untuk menjadikan khotimatana, akhir hayat kami, fi khairin, di dalam kebaikan, wa yaj'ala, dan Allah menjadikan khotimatana, akhir hayat kami, ma'al bisyarati, bersama kabar gembira, Kabar gembira yaitu mendapatkan surga di sisi Allah ketika di akhir hayatnya kita dikabarkan ini adalah tempat yang akan kita nikmati setelah kematian. Itu namanya bisyarah, kabar gembira. Jadi kami memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah menjadikan akhir hayat kami dalam kebaikan, dan Allah menjadikan akhir hayat kami mendapatkan kabar gembira, yaitu berupa surganya Allah. Jadi ketika nyawa hendak dicabut, diperlihatkanlah tempat yang akan dilaluinya, apakah neraka atau surga. Fa innal mu'mina, karena sesungguhnya orang mukmin, lahu bisyaratun, mendapatkan kabar gembira, lahu bisyaratun, mendapatkan kabar gembira. Inna isimnya itu al-mu'mina, khobarnya inna adalah lahu bisyaratun. Lahu bisyaratun itu adalah khobarnya inna. Khobarnya berupa khobar muqaddam dan mubtada muakhir. Berarti lahu itu khobar muqaddam, mubtada muakhirnya bisyaratun, gitu. Jadi khobar inna berupa khobar muqaddam dan mubtada muakhir, lahu bisyaratun. Ya, kalau mau letterlet ya itunya 2 kali, tapi itu tidak perlu. Jadi itu sebagai isim, itu sebagai khobar inna di lahu bisyaratun, dan itu sebagai khobar muqaddam. Ya. Fa innal mu'mina, karena sesungguhnya orang yang beriman, lahu bisyaratun, itu memiliki, mendapatkan kabar gembira, minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala, inda mautihi, tatkala kematiannya, wa huwa, yaitu qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, yaitu firman Allah ta'ala yang berbunyi, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Ya, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang qalu, berkata, rabbunallahu, Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah. Nah, khobarnya inna belum ada, ya, khobarnya inna belum ada. Lalu ditafsirkan dulu. Jadi ditafsirkan dulu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami Allah, kemudian istiqomah. Nah, khobarnya innanya belum ada. Ditafsirkan dulu. Yakni yaitu amanu billahi, mereka beriman kepada Allah.
wa rasulihi dan rasulnya, yusabbitu sabbata, wasabbatu dan menetapkan, wasabbatu dan menetapkan, alal imani atas keimanan, wa yuqalu dan dikatakan di dalam ayat tadi, tsumastaqamu kemudian mereka istiqomah, yakni yaitu maknanya istiqomah adalah addu al-faraidu, menunaikan kewajiban-kewajiban, addul faraidu menunaikan kewajiban-kewajiban, wa nahau anil maharimi, wa nahau anil maharimi dan mencegah dari keharaman-keharaman, mencegah tidak melakukan yang diharamkan oleh Allah. Itu maknanya istiqomah. Istiqomah makna dari penafsiran ini melaksanakan kewajiban-kewajiban dan mencegah meninggalkan keharaman-keharaman. Kalau makna iman di sini di dalam penafsiran ini beriman kepada Allah lalu menetapkan keimanannya, iman secara terus-menerus. Wa qala Yahya ibnu Mu'azin Ar-Razi, Yahya bin Mu'az Ar-Razi rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, berkata, Yahya bin Mu'az Ar-Razi berkata, yakni yaitu menjelaskan tentang summastaqamu, menjelaskan tentang summastaqamu. Yahya bin Mu'az Ar-Razi berkata menjelaskan tentang summastaqamu, yakni yaitu istaqamu, mereka istiqomah, if'alan di dalam perbuatan-perbuatan, kamastaqamu sebagaimana mereka istiqomah, aqwalan di dalam ucapan-ucapan. Jadi ucapan dan perbuatannya sama, ucapannya benar lalu perbuatannya sama dengan ucapan. Itu makna istiqomah menurut Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Ketika mengucapkan bertakwalah kepada Allah, dia orang yang bertakwa. Ketika dia berkata jujur, maka dia orang yang jujur. Itu istaqamu af'alan wa aqwalan. Wa qala ba'duhum, sebagian ulama berkata, istaqamu ala sunnati wal jamaati, istiqomah di dalam golongan ahlus sunnah wal jamaah. Jadi maksud daripada summastaqamu, tafsiran lainnya adalah istiqomah di dalam ahlus sunnah wal jamaah. Nah, kita ini insya Allah ahlus sunnah wal jamaah, orang yang dijamin selamat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini baru lanjutan ayatnya. Lanjutan ayat innal ladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu. Nah, ini lanjutan ayatnya. Tatanazzalu alaihimul malaikatu. Nah, dari tatanazzalu itu adalah khobarnya inna, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah kemudian istiqomah. Nah, ini khobarnya tatanazzalu, turun ya. Tatanazzalu alaihimul malaikatu, malaikat-malaikat akan turun kepada mereka. Malaikat-malaikat akan turun kepada mereka, yakni yaitu yang dimaksud dengan alaihim, alal ladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, wastaqamu dan istiqomah, tatanazzalu alaihim,
akan turun kepada mereka indal mauti ketika kematian al malaikatu malaikat-malaikat bil bisyarati dengan membawa kabar gembira. Bil bisyarati dengan membawa kabar gembira. Jadi maksud daripada ayat ini dijelaskan oleh sebagian ulama akan turun malaikat-malaikat dengan membawa kabar gembira, yaitu ketika hendak kematian diperlihatkanlah surga bagi orang yang beriman dan istiqomah. Kabar gembiranya alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian takut dan janganlah kalian bersedih hati. Janganlah kalian takut dan janganlah kalian bersedih hati. Yakni yaitu yaquluna, malaikat-malaikat itu berkata lahum kepada mereka orang-orang yang beriman, la takhafu, janganlah kamu takut, ma baina aidihim, apa-apa yang akan terjadi di hadapan mereka, min amrid dunya, berupa urusan dunia. Jangan takut terhadap urusan dunia. Wa absyiru, dan bergembiralah, bil jannati, dengan surga, allati kuntum tu'adun, yang allati kuntum tu'adun, yang engkau telah dijanjikan, yang kalian telah dijanjikan, yakni yaitu al jannatal lati wa'adakumullahu biha, surga yang Allah janjikan kepada kalian, surga yang Allah janjikan kepada kalian, ala lisani nabiyikum, melalui lisan nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang beriman ketika hendak kematian dijanjikan surga, di antaranya dengan cara menurunkan malaikat-malaikat. Nah, ini adalah sebuah penafsiran. Wa yuqalu, dan dikatakan al bisyaratu indal mauti ala khamsati aujuhin. Dikatakan, berarti ada ulama yang mengatakan perkataannya adalah al bisyaratu indal mauti ala khamsati aujuhin. Al bisyaratu, kabar gembira, indal mauti, tatkala kematian itu, ala khamsati aujuhin, ada 5 cara. Ada 5 cara. Jadi ada 5 macam juga boleh. Jadi kabar gembira ketika kematian itu ada 5 macam. Awaluha, itu kan al-amah, yang di kitab ini al-amah itu insyaallah li'amatil, kelebihan alif, li'amatil mu'minin, yang kitabnya sama. Awaluha, yang pertama, li'ammatil mu'minina, kepada umumnya orang-orang beriman, kepada umumnya orang-orang beriman. Jadi ada 5 macam. Yang pertama kepada umumnya orang-orang beriman. Yuqalu lahum, dikatakan kepada mereka, la takhafu, janganlah kamu takut, la takhafu, janganlah kamu takut, ta'bidal azabi, ta'bidal azabi, langgengnya siksa, kekalnya siksa. Janganlah kamu takut siksa neraka tidak selamanya, begitu. Artinya orang ini yang umum orang beriman tuh masuk neraka dulu. Lalu janganlah kamu takut kekalnya siksa, yakni yaitu la tabquna, kalian tidak kekal,
fil azabi di dalam siksa abadan selamanya. Wa yashfa'u lakum al anbiya'u was-solihuna, akan nabi-nabi dan orang-orang soleh akan memberikan syafaat kepada kalian. Jadi orang beriman umumnya yang awam itu akan masuk neraka dulu, lalu dikatakan janganlah takut karena masuk nerakanya tidak selamanya. Dan lalu nabi-nabi dan orang-orang soleh akan memberikan syafaat kepada kalian. Wala tahzanu, janganlah kamu bersedih hati. Ala fauti thawabi, atas hilangnya pahala. Ala fautis sawabi, atas hilangnya pahala. Jadi kamu disiksa dulu lalu mendapatkan syafaat, jangan takut pahalanya tidak hilang. Wa absyiru, dan bergembiralah bil jannati, dengan surga, yakni yaitu marji'ukum ilal jannati, tempat kembali kalian adalah ke dalam surga. Tempat kembali kalian adalah ke dalam surga. Jadi orang beriman itu masuk, orang yang beriman umumnya orang beriman yang awam itu masuk ke dalam neraka, kemudian diberi kabar gembira bahwa di neraka tidak selamanya dan akan masuk ke dalam surga. Wasani, yang kedua, kan ada 5. Nah, yang kedua, lil mukhlisina, untuk orang-orang yang ikhlas. Untuk orang-orang yang ikhlas. Yuqalu lahum, dikatakan kepada mereka, la takhafu, janganlah kamu takut, rodda a'malikum, ditolaknya amal-amal kalian. Janganlah takut ditolaknya amal-amal kalian, maksudnya amalnya tidak ditolak. Fa inna a'malakum maqbulatun, karena sesungguhnya amal-amal kalian maqbulatun, diterima. Jadi sesungguhnya amal-amal kalian itu diterima. Wala tahzanu, janganlah kalian bersedih hati, ala fautis sawabi, atas hilangnya pahala. Artinya pahalanya tidak hilang. Fa inna lakum as-sawabu, as-sawaba, fa inna lakum as-sawaba, karena sesungguhnya bagi kalian mendapat pahala. Mudha'afan, yang berlipat ganda. Mudha'afan, yang berlipat ganda. Mudha'afan itu halnya as-sawab, sahibul halnya sawab. Ya. Wala tahzanu, janganlah kalian bersedih hati, ala ma fa'altum, atas apa-apa yang kalian lakukan, ba'da taubati, setelah bertaubat. Benar ya? Ba'da taubati, setelah bertaubat. Jadi dikatakan janganlah bersedih hati apa-apa yang kalian lakukan setelah bertobat. Selanjutnya, wassalisu, yang ketiga, litaibina, bagi orang-orang yang bertaubat. Yuqalu lahum, dikatakan kepada mereka, la takhafu, janganlah takut, min dzunubikum, dari dosa-dosa kalian. Fa innaha, karena sesungguhnya dosa-dosa kalian, maghfuratun, diampuni, lakum, untuk kalian. Jadi berikutnya yang ketiga adalah orang-orang yang bertaubat, dikatakan jangan takut terhadap dosa-dosa kalian, dosa kalian itu sudah diampuni oleh Allah. Wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih hati, ala fautis sawabi, atas hilangnya pahala, ba'da taubati, setelah bertaubat.
Jadi janganlah takut hilangnya pahala setelah bertobat. Warabi'u yang keempat, lizuhadi untuk orang-orang yang zuhud. Lizuhadi untuk orang-orang yang zuhud. La takhafu janganlah kalian takut al-hasyra pengumpulan manusia wal hisaba dan hisab. Maksudnya orang-orang yang zuhud itu spesialis pengumpulan manusianya tidak terasa, hisabnya ringan atau tidak dihisab. Wala tahzanu dan janganlah bersedih hati min nuqsanil ad'afi dari kurangnya kelipatan-kelipatan pahala. Jadi pahala yang berlipat-lipat itu tidak berkurang. Wa absyiru dan bergembiralah bil jannati dengan surga bila hisabin tanpa hisab wala azabin dan tanpa siksa. Jadi gembiralah engkau orang-orang yang zuhud tidak dihisab dan tidak disiksa, tidak melalui neraka terlebih dahulu. Jadi dikumpulkan dalam keadaan menyenangkan, yaitu orang-orang kepanasan dia tidak kepanasan, lalu dia diberi kabar gembira tanpa hisab dan tanpa azab. Wal khamisu yang kelima, lil ulama illazina ya'maluna sebentar dulu. Lil ulama illazina yu'allimuna nasal khaira. Wal khamisu yang kelima, lil ulama untuk para ulama allazina ya'maluna yang allazina yu'allimuna yang mengajarkan an-nasa manusia al khaira kebaikan. Allama itu memiliki dua maf'ul bih, an-nasa dan al khaira. An-nasa maf'ul pertama, al khaira maf'ul kedua. Mengajarkan manusia kebaikan, wa amilu dan dia mengamalkan bil ilmi dengan ilmunya. Faqala fa yuqalu lahum dikatakan kepada mereka ulama yang mengamalkan ilmunya, la takhafu janganlah kamu takut min ahwali yaumil qiyamati dari beratnya hari kiamat, dari hiruk pikuknya hari kiamat. Wala tahzanu janganlah kamu bersedih hati, fa innahu karena sesungguhnya yujzikum Tuhanmu akan membalas, Allah akan membalas kalian bima amiltum terhadap apa yang kalian perbuat. Bima amiltum terhadap apa yang kalian perbuat. Itu ada fa innahu, hu-nya adalah domir sya'an yang karena sesungguhnya, jadi tidak ada tempat kembali. Wa absyiru dan bergembiralah bil jannati dengan surga lakum untuk kalian. Waman dan orang iktada bikum yang mengikuti kalian. Waman dan orang iktada bikum yang mengikuti kalian. Watuba dan sungguh beruntung liman bagi orang kana akhiru amrihi yang akhir urusannya bil bisyarati mendapatkan kabar gembira. Sungguh beruntunglah bagi orang yang akhir kehidupannya, akhir urusannya mendapatkan kabar gembira. Sampai sini dulu pembacaan kitab Tanbihul Ghafilin kita. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tujuannya biar ini terbaca, nahwu terbaca. Nahwu itu penjelasannya panjang. Kalau nggak dibatasi, ini bisa nggak kebaca lagi. Demikian. Sekarang kita bahas Imriti. Tinggal sedikit waktunya.